Saat malam menjelang, Hien baru menyadari jika mansion ini memiliki suasana yang teramat tenang. Hien baru 2 hari tinggal di sini, jadi segalanya masih terasa asing. Hien juga belum bertemu dengan Taehyung lagi sejak lelaki itu menghilang di balik pintu perawatan. Taehyung bahkan tadinya berkata kemanapun ia pergi, Hien harus selalu mengikutinya. Belum 24 jam berlalu, ucapan itu sudah tak lagi berlaku. Nana Hien, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Namjoon saat mereka tak sengaja bertemu di bawah tangga. Itu aku hanya ingin jalan-jalan sekitar sini karena merasa bosan hanya di kamar saja, balas Hien janggung. Kalau tidak ada tujuan yang pasti, bagaimana jika kau ikut aku melihat jalan kamarmu? Ucap Namjoon menawarkan. Jalan kamar, gumam Hien tak mengerti. Tuan klan kami menyiapkan kamar pribadi untukmu di mansion ini. Sudah 80% jadi, hanya perlu melengkapi beberapa bagian kemudian kau bisa segera menempatinya. Taehyung memintaku dan Seokjin mengurus hal ini. Jika ada sesuatu yang tidak kusukai dari kamar itu, katakan saja pada kami. Akan segera kami ganti sesuai dengan keinginanmu, lanjut Namjoon. Mengapa dia sampai melakukan hal ini padaku? Tanya Hien penasaran. Masalah itu aku tidak punya wewenang untuk menjawabnya. Kau tanyakan secara langsung saja pada Taehyung nanti jika kalian bertemu. Hien mengangguk singkat, mengikuti langkah Namjoon menuju jalan kamarnya, karena sebenarnya dia juga penasaran akan hal itu. Memasuki kamar ini membuat Hien merasa berada di dimensi lain. Suasana yang tadinya gelap dan suram seketika berubah menjadi tenang dan menyenangkan. Apa kau menyukainya? Tanya Namjoon. Hien masih sibuk memperhatikan sekitar. Warnanya sangat bertabrakan dengan image mansion Black Rose. Memang, balas Namjoon terkekeh, tapi perintah langsung dari ketua klan tidak bisa diganggu gugat. Jika kau masih berada di sini, silakan saja, tapi aku harus pergi. Ada hal lain yang harus aku kerjakan, ucap Namjoon. Aku akan tinggal di sini sedikit lebih lama, tidak apa-apa kan? Tanya Hien meminta izin. Tentu saja, kau pemiliknya. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Aku harus menyiapkan makan malam. Pergilah ke ruang makan 30 menit lagi, ucap Namjoon sebelum keluar dari kamar bernuansa terang perpaduan warna putih dan emas tersebut. Hien bertahan cukup lama di sana. Suasananya membuat Hien teringat dengan kamarnya yang dulu saat ia masih tinggal di mansion Red Blood. Namun, rasa rindunya kalah oleh sakit hati akibat dijual oleh ayah kandungnya sendiri, juga ketidakmampuannya hingga dengan gampang dirinya ditukar oleh sejumlah uang dan menjadi hak paten klan musuh. Tak ingin semakin larut dalam kesedihan, Hien bergegas keluar dari kamar tersebut, pergi ke balkon dan juga menghirup udara segar mungkin bisa sedikit meredakan kesedihannya. Lunasin, Hien sedikit sentak mendengar seseorang baru saja memanggil namanya, tidak menyangka jika di balkon ini ada orang lain selain dirinya. Jungkook, apa yang kau lakukan di sini? Jungkook berjalan mendekat kemudian mengambil posisi di dekat pagar pembatas sama seperti yang Hien lakukan, hanya sekedar menghidup udara segar. Bukan itu maksudku, tapi mengapa kau ada di area klan Black Rose? Bukankah berbahaya jika ayah sampai tahu? Tanya Hien. Mereka sudah tahu dan sudah berulang kali mencoba untuk membunuhku. Balas Jungkook cukup santai untuk ukuran seseorang yang tengah terancam nyawanya. Kenapa? Padahal ayah sangat percaya padamu. Kau sudah seperti sosok kakak laki-laki bagiku dan juga Karuna Uni, gumam Hien. Ngomong-ngomong soal ayah dan Karuna Uni, bagaimana kabar mereka berdua? Apa mereka baik-baik saja? Pikirkan dirimu sendiri. Mereka bahkan tidak pernah peduli padamu, balas Jungkook. Jadi benar seperti itu ya, ucap Hien diri sembari menahan perih di hatinya. Setelah aku pergi menemui ketua klan Black Rose, Tuan Andreas memintaku mengurus sebuah acara pemakaman mewah untukmu. Dia sengaja mengirimmu pergi agar terbunuh oleh Kim Taehyung. Maksudku Taehyung Hyung, jelas Jungkook. Hien merasa sangat terpukul mendengar kenyataan itu. Kenapa ia begitu membenciku? Karena kau lemah, jawab Jungkook tanpa basa-basi. Tuan Andreas sangat mencintai istrinya, namun begitu kau lahir segalanya berubah. Tuan Andreas akan memukul istrinya, menjebloskannya ke dalam penjara bawah tanah,
dan terus menyiksa batin wanita itu karena selalu membelamu. Memiliki keturunan yang lemah adalah aib bagi klan mafia. Hal itu sangat memungkinkan menjadi kelemahan yang akan terbaca oleh para musuh, ucap Jungkook panjang. Air mata Yen jatuh mengalir, masih tidak percaya jika kasih sayang ayahnya selama ini hanyalah pura-pura semata. Jangan bersedih, hiduplah dengan damai di sini. Di samping Kim Taehyung jauh lebih aman daripada bertahan di klan Red Blood. Yen mengangguk dengan segera, bukan menerima, melainkan tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Bagaimana keadaan tanganmu? Apa sudah baik-baik saja? Tanya Yen mengalihkan pembicaraan. Iya, sudah jauh mendingan setelah dirawat oleh Dr. Huang, balas Jungkook. Mengapa dia mudah sekali untuk melukai orang lain? Ucap Yen kesal atas sikap Taehyung. Jangan salahkan Taehyung Yong, karena ini murni kesalahanku sendiri. Yen mencibir. Sekarang kau bakal membelanya? Kau pergi meninggalkan Red Blood kemudian bergabung dengan Black Cross, dasar pengkhianat. Anggap saja seperti itu. Balas Jungkook tidak merasa tersinggung sama sekali. Mencintai seseorang bukan hal yang salah, kan? Aku mencintai seorang gadis yang berstatus sebagai adik kandung dari ketua klan Black Cross, ucap Jungkook. Opa Oni, kalian ada di sini rupanya. Dari tadi aku sudah mencari kalian kemana-mana. Omel gadis itu sembari menunjukkan wajah lelahnya. Setelah Jungkook dan Yen memutuskan untuk turun ke lantai bawah. Dia adalah On Jae, adik kandung Kim Taehyung yang sudah berhasil membuat Jungkook mengkhianati klan Red Blood. Jungkook bilang dia masih berusia 17 tahun dan memiliki kepribadian yang ceria, juga mudah bersahabat dengan siapa saja. Karena kepribadian tersebut, Taehyung merasa ketar-ketir, apalagi setelah mengetahui On Jae menjalin hubungan dengan Jungkook. Meskipun pada awalnya Taehyung tidak memberikan restu, hingga membuat On Jae frustasi dan berulang kali mencoba kabur demi bisa bertemu dengan Jungkook, namun berkegigihan keduanya, Taehyung pada akhirnya terpaksa merestui. Ya Noni, maaf karena baru hari ini aku bisa menyambut kedatanganmu dengan benar, karena kemarin aku sedang perang dingin dengan Taehyung Oppa. Seharian aku hanya mengunci diri di kamar, itu sebabnya kita bisa bertemu, ucap On Jae sembari menggandeng lengan Yen. Oh ya, aku mengambil alih tugas Namjoon Oppa untuk membelikanmu baju, sepatu, tas, dan juga beberapa kebutuhanmu lainnya. Karena Namjoon Oppa tidak memiliki cita-cita untuk menikah, dia pasti tidak memiliki gambaran barang apa saja yang bagus untuk digunakan oleh seorang wanita. Aku memesan beberapa barang dan gaun yang cantik, mungkin besok pagi barangnya baru tiba. Aku harap Uni akan menyukainya, ucap On Jae tanpa lelah. Yen menanggapi dengan anggukan dan senyum, hanya bisa merasa bersyukur keadaan gadis itu sudah baik-baik saja sekarang, karena tadinya dia bahkan terlihat seperti tengah sekarat. On Jae, berhenti mengusik lunasin, pergi ke kamarmu sendiri dan beristirahat, titah Jungkook. Kenapa? Aku sudah baik-baik saja. Tadi aku hanya merasa terkejut karena peluru itu hampir mengenai wajahku. Awas saja Kim Taehyung, jika dia pulang aku akan jambak rambutnya. Jungkook menggiling tidak setuju. Bersikaplah sopan pada kakakmu. Selama ini dia selalu menjagamu dengan baik. Kau sekarang bicara baik-baik tentangnya karena dia akan menjadi kakak iparmu, kan? Tidak seperti itu. Sudah mengaku saja. Jungkook dan On Jae berjalan beriringan menuju lantai 2, meninggalkan Yen sendirian di sana. Oni, kau suka gaunnya kan? Tanya On Jae sembari membuka beberapa kantong belanjaan yang baru saja dikirim. Ini sudah paket belanja yang kesekian. Menurut Yen ini sudah terlalu banyak, namun On Jae berkata dia masih ada beberapa barang lagi yang masih dalam perjalanan. Sejak kemarin Yen memang sudah pindah di kamarnya sendiri, sementara Taehyung belum juga menunjukkan batang hidungnya sejak kejadian kemarin. Semua barang yang kau beli bagus, terima kasih On Jae, balas Yen. On Jae mengaku setuju sembari tersenyum cerah. Sebenarnya aku iri sekali padamu, Oni. Kau satu-satunya orang yang memiliki kamar paling cerah di sini. Sementara aku ingin punya kamar berwarna biru langit, tapi Taehyung Oppa bilang itu jelek. Kenapa dia berkata seperti itu? Entahlah, mungkin karena kau adalah pengecualian, balas On Jae. Aku pikir Taehyung Oppa memiliki pikiran sama seperti Namjoon Oppa yang tidak ingin menikah, tapi ternyata dugaanku keliru. Setelah kedatanganmu kemari, aku baru menyadari jika selama ini Taehyung Oppa hanya sedang menunggu. Ternyata kau adalah gadis itu. On Jae tiba-tiba memberikan sebuah pelukan pada Yen. Terima kasih Oni, berkat kau, kami masih bisa hidup bersama hingga saat ini.
Yan membalas pelukan Unci dengan raut bingung. Taehyung Papa akan pulang dari Jerman malam ini. Kalian pasti sudah saling rindu kan? Terjawab sudah kemana perginya laki itu selama ini. Tapi rindu apanya? Chan mengancam para bodyguard untuk membiarkan Chon Jungkook masuk ke dalam mansion. Peringat Taehyung saat mereka tengah makan malam bersama. Weh, dia pacarku, protes Unce. Dia bukan bagian dari Black Rose, protes Taehyung. Sebentar lagi dia juga akan menjadi bagian dari keluarga kita, protes Unce tidak ambil pusing. Siapa bilang aku belum memberikan restu? Sudah apa? Aku sudah mendengarnya sendiri kemarin saat kau berbicara pada Jungkook apa di ruang perawatan. Lagi pula kau tidak boleh egois. Pacarmu saja boleh tinggal di sini, lantas kenapa aku tidak boleh? Ian hampir tersedak makannya saat Unce dengan entengnya berkata seperti itu sembari menunjuk Ian di sana. Sementara Taehyung tidak menyangkal ucapan adiknya. Setelah makan malam usai, Ian langsung menuju kamarnya dan Taehyung mengikuti. Aku ingin bicara, ucap Taehyung singkat. Apa kau suka kamarnya? Tanya Taehyung setelah mereka masuk ke dalam. Ian diam tak menjawab. Senang mendengarmu tidak lagi melakukan hal bodoh selama aku tidak ada di sini. Jangan salah paham, keinginanku untuk keluar dari sini masih sangat besar. Aku hanya ingin pergi, entah itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Gumam Ian tanpa menatap Taehyung di sana. Jangan terlalu banyak berharap. Sekalipun kau pergi ke akhirat, aku masih akan terus mengejarmu, ucap Taehyung yang membuat Ian segera menatap lelaki yang tengah berdiri tak jauh darinya itu. Hanya ada satu cara agar kau bisa lolos dariku, yaitu dengan membunuhku. Taehyung mengeluarkan pistol dari balik jasnya, berjalan dengan tenang untuk menyerahkan benda itu pada Yen. Mati di tanganmu akan terasa jauh lebih baik daripada melihatmu melukai diri sendiri. Tapi sebelum itu, izinkan aku untuk mengucapkan beberapa kalimat terakhir. Tangan Yen bergetar samar saat memegang pistol itu, apalagi saat ini Taehyung sudah berdiri di posisi. Jika pistol itu ditembakkan, maka akan segera menembus jantung Taehyung di sana. Terima kasih, ucap Taehyung. Meskipun sudah sangat terlambat, sudah 10 tahun berlalu dan aku baru sempat mengucapkannya sekarang. Saat itu kau hanya seorang gadis berusia 12 tahun, namun dengan berani menjadi perisai untukku yang tengah terluka akibat konflik yang terjadi di antara klan orang tua kita. Jika saat itu kau tidak ada, aku pasti sudah mati sejak lama. Ingatan Yen tiba-tiba kembali pada tragedi hari itu. Dia tidak bisa terus diam saat ayahnya mengarahkan pistol miliknya ke arah seorang pemuda yang tengah sekarat. Dengan nekat, Yen berdiri di depan pemuda itu dan mempersiapkan Andreas untuk membunuhnya. Itu kau? Tanya Yen masih tak bisa mempercayai hal itu. Taehyung mengangguk. Berkat kau aku bisa memiliki kesempatan untuk merawat Unce yang saat itu masih berusia 17 tahun. Maaf, karena aku sudah keterlaluan menukarmu dengan sejumlah uang. Aku sudah mendengar jika kau akan segera disingkirkan dari klan Redwood. Aku terpaksa menginjak harga dirimu demi bisa menyelamatkanmu. Kau bisa melakukannya sekarang, tidak masalah bagiku untuk mati di tangan malaikat penyelamatku. Taehyung memberikan izin itu seolah tanpa beban. Tangan Yen semakin gemetaran, sedikit kemudian satu tembakan dilepaskan. Taehyung jatuh berlutut. Kedua matanya masih menatap Yen dengan lekat di sana. Kapan terakhir kali kau bertemu dengan Eddie? Tanya Yen dengan raut wajah serius. Kau ingin tahu? Lelaki berusia 43 tahun itu memberikan tatapan kotor pada Yen. Dia bahkan sudah memainkan lidahnya yang membuat Yen merasa muak. Mari pergi bersenang-senang denganku terlebih dahulu. Setelah itu aku akan menceritakan semuanya. Yen bersiap kesal. Sepertinya kau menganggap aku ini remeh ya. Kau tidak mau? Tanya lelaki itu dengan raut kesal. Kalau begitu kau belum selesai bicara, sebuah letusan senjata api yang terdengar tepat sasaran hingga membuat kepala lelaki itu meledak. Yen mengangguk terkejut, namun sedikit kemudian rautnya berubah menjadi kesal.
Oh weh, aku belum selesai bicara dengannya. Seluruhnya melihat sang target yang sudah berubah menjadi mayat sekarang. Taehyung hanya terkekeh pelan mengenjalkan ocehan Yeon. Semakin hari keterampilan gadis itu kian berkembang yang membuatnya menjadi semakin kuat. Hari itu, saat Taehyung menyerahkan pistolnya pada Yeon, gadis itu melepaskan sebuah tembakan tepat ketika seorang penyusup datang memasuki kamar dan hampir menyerang Taehyung di sana. Siapa suruh dia berani mengolah calon istriku? Lanjut sekali bajingan ini, seru Taehyung dengan raut santai. Aku sudah hampir dapat informasi tadi, balas Yeon. Taehyung mendekat kemudian mengendus leher Yeon di sana. Hembusan nafas hangat itu membuat kedua mata Yeon secara refleks terpejam. Lupakan saja uang miliaran won itu, aku sudah tak butuh, bisik Taehyung. Bukan masalah uangnya, melainkan sebuah pengkhianatan yang telah oknum itu lakukan. Aku tak suka, balas Yeon tak kalah lirih. Bajingan ini tadi sempat memberikan petunjuk yang mengarah ke Paris. Paris, haruskah kita pergi berbulan madu ke sana setelah menikah nanti? Tanya Taehyung dengan senyum menawan. Yes please, balas Yeon. Aku akan meminta So Jin Hyung untuk segera mengatur semuanya, ucap Taehyung. Yeon mengangguk antusias. Bagi Taehyung, melihat senyum Yeon adalah segalanya. Gadis yang selalu dianggap lemah oleh kliennya sendiri, namun sudah berhasil menyelamatkan hidup Taehyung 2 kali.